وحسن أولئك رفيقا اللهم اجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran memberikan siapakah orang yang tujuan hidupnya bukan hanya dunia tapi akhiratnya lebih besar. Maka Al-Quran memberikan informasi kepada kita, orang yang senang belajar sirah nabawiyah itu orang di antara sekian manusia yang paling sedikit yang belajar sirah adalah orang-orang yang punya tujuan akhirat yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Nabi ada uswah, ada pelajaran. Maka belajar kepribadian Nabi, sejarah Nabi ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang punya mindset akhirat. Dari situlah beliau almarhum menginisiasi Ustaz, bagaimana kalau kita buat kajian khusus sirah nabawiyah. Maka setiap pahala sirah nabawiyah yang diajarkan, didiskusikan di masjid ini terus akan menjadi pahala beliau. Dan insya Allah sirah nabawiyah akan terus diajarkan di Masjid Raya Cinere ini agar menjadi pahala terbaik bagi beliau. Beliau menginisiasi sirah nabawiyah Bapak Ibu dari hadis Nabi Anas bin Malik yang bertanya kepada Bilal bin Rabah, Bilal, engkau kan muazzinnya Nabi, barangkali setelah kau azan tapi para sahabat belum tiba, barangkali ada ilmu yang Rasul ajarkan kepada engkau kami tidak tahu. Oh iya, kata Bilal bin Rabah, saya yakin Anas bin Malik Anda dan seluruh sahabat belum tahu hadis ini. Hadis apa itu? Kata Rasul, ada dua ciri orang wafatnya husnul khatimah. Siapa dia? Pertama, orang yang dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang pernah berjumpa dengan aku walaupun dalam mimpi. Pak Zulfan sering diskusi termasuk dengan Pak Fauzi waktu kajian Ahad subuh kemarin Bapak Ibu. Saya menjelaskan tentang dialog antara Allah dengan Rasulullah. Terbukanya Arash itu karena Nabi mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab oleh Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka gemerlap cahaya Arash itu terbuka. Itu beliau cerita kepada kami melalui WA, Ustaz, enak betul ya kalau bisa berjumpa dengan Nabi, kalau bisa berselang bersama Rasulullah SAW. Kata Pak Fauzi, tapi kalau ketemu Nabi dalam mimpi umurnya pendek, jadi masalah kata beliau. Mudah-mudahan kerinduan beliau ketemu Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Asyhadu anna hadzal mayyit min ahli khair. Asyhadu anna hadzal mayyit min ahli khair. Asyhadu anna hadzal mayyit min ahli khair. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati. Sebesar-besarnya apabila bapak saya, apabila Pak Zulfan pernah berbuat kesalahan, pernah salah kata, salah perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, apabila ada urusan utang piutang, mohon segera kita selesaikan agar Pak Zulfan dapat dengan tenang berpulang ke sisinya. Ini beliau terakhir meninggalkan Masjid Raya Cinere untuk selama-selamanya. Insyaallah apa yang sudah beliau jariahkan mendapatkan pahala dari Allah SWT yang terus mengalir. Beliau menuju ke pemakaman Al-Azhar di Karawang. Sama jalan Pak Zulfan kami akan menyusulmu. Silengkap ini perjalanan mengantar Bang Zulfan. Wah, perjalanan mengantar Bang Zulfan, Masya Allah. Insya Allah ahli surga. Ahli surga, Masya Allah. Ini ada Pak. Kemudian kita bisa ketularan. Amin, 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 Pak Ustaz.
Ya, Sirah Nabawiyah harus tetap jalan. Amin, amin, amin. Bentar, Ustaz. Itu sudah menjadi amanah Supaya beliau juga, amal jariah beliau. mengalir terus ke Bang Zulfan. Betul, betul, betul. Ustaz. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Banyak sekali ini mobilnya yang mengantar ya. Ada sekitar mungkin 20-30 mobil. Masya Allah. Dengan Polisi pengawalan banyak. pengawalan polisi cukup banyak nih. Polisi militer. Termasuk polisi militer ya. Ada polisi militer. Polisi militer. Jika ada yang kebetulan di muka bumi ini beliau wafat pada jam yang sama, orang yang amat dicintainya wafat, Rasulullah SAW. Bahkan beliau berjumpa dengan Allah pun yang mengazaninya seluruh semesta, karena pas azan maghrib ini luar biasa. Walaupun ihsan tidak mengazani, tapi seluruh makhluk Allah mengazani beliau ya. Mudah-mudahan infak beliau, sedekah beliau membela masjid, kemudian sayang kepada anak yatim, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Allah cairkan hari ini, Allah cairkan malam ini terus hingga dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terbaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, nashhadu anna Pak Zulfan min ahli khair wa annahu mata husnal khatimah. Ya Allah, saudara kami, sahabat kami, orang tua kami, Pak Zulfan Yahya bin Yahya Syarif, berjumpa dengan engkau, berjumpa dengan kekasih engkau, ampuni seluruh khilafnya, seluruh salahnya, lipat gandakan seluruh kebaikannya, sedekahnya, infaknya, sayangnya kepada anak-anak yatim, fuqara, masakin, senangnya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah engkau melalui lisan kekasih engkau pernah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, kata kekasihmu ya Rabb, maka ia akan bersama kekasihmu di surga. Karena itu pastikan ya Rabb, hadis ini kami yakin beliau telah mengamalkannya. Karena itu pertemukan dengan kekasihnya. Begitupun keluarganya ya Rabb. Jadikan keluarga yang bisa menauladani uswah hasanah dari beliau. Diberikan kesabaran, diberikan ketaatan yang luar biasa. Keluarga menjadi keluarga sunnah, keluarga jamaah, muhibbul Quran, muhibbus sunnah, muhibbul ulama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya taman surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ketika sakaratul maut, sampai Nabi menyebut nasakara berkali-kali. Awas sakaratul maut, awas sakaratul maut. Karena di posisi itulah itu kita selamat atau enggak. Kalau setiap muslim ada syahadat tidak adanya pasti selamat. Tapi masalahnya apakah yang direct dapat nikmat kuburnya atau yang dapat nikmat kuburnya nanti ketika mau kiamat. Jadi awalnya itu tuh paling berat. Makanya Nabi sampai mengatakan bila sakara. Subhanallah. Sampai sulitnya sakaratul maut itu Nabi mengajarkan doa agar kita ketika sakaratul maut dipermudah. Hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku, lembutkan aku. Bahkan nggak cukup sampai di situ, Nabi turun tangan langsung. Dalam Sahih Muslim itu bahwa sulitnya kita sakaratul maut itu udah separuh kan? Karena jatahnya udah diambil oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi yakinlah orang-orang yang gemar menghidupkan sunnah Nabi. Tapi Nabi bilang apa? Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, maka dia tempat duduknya di surga. Itulah pentingnya menghidupkan sunnah kan banyak. Memberi makan fakir miskin, fuqara, masakin, anak yatim. Nah, bisa jadi yang menjawab, yang mempermudah kita itu tuh sedekah kita kepada anak yatim, infak kita kepada anak yatim. Ya, makanya kita mesti punya amal andalan.
plus andalan, plus istiqomah. Ya, karena kalau kita hablum minallah kita payah, hablum minannas jangan sampai. Gitu tuh ya. Kenapa? Karena di situ kunci itu kita mau beda alam. Yang kedua, yang paling berat dari kematian seorang muslim itu malam pertama. Malam pertama. Inilah yang paling ditakuti oleh siapa? Utsman bin Affan. Kata Utsman, kalau saya di mahsyar nggak begitu khawatir. Utsman tuh, Pak. Utsman itu tadi saya cerita sama Ustaz Ibnu. Utsman itu ketika mau meninggal, Pak, Utsman besok puasanya di dunia, tapi bukanya di mana itu? Di surga. Karena beliau wafatnya maghrib. Itu ya. Itu Utsman pada mahsyar nggak ada masalah buat saya. Shiratal Mustaqim nggak ada masalah. Masalah itu di mana itu? Dikubur. Ya, dikubur kita. Subhanallah. Itu sebabnya ya pentingnya kenapa itu kita mesti hadir gitu tuh ya. Siapa tahu ini membuat Allah Subhanahu wa taala senang. Wah, ini rupanya pengikutnya banyak, followernya banyak, bro. Subhanallah. Jadi saya minta ke Ustaz Emil, ke Pak Fauzi, ini di dalam nih hitung jangan 1 kurang 40 nih. Karena rata-rata kita kalau takziah, Pak, yang hadir banyak tapi di luar. Di dalam kosong. Begitu tuh kan? Subhanallah. Apalagi kalau yang nganternya banyak. Sampai Nabi nyebut orang yang apa itu? Ikut memandikan, kan gitu ya. Ikut mengkafani, ikut masalah bahasa, ikut menguburkan lebih besar dari apa? 2 gunung Uhud. Subhanallah. Kenapa? Karena bisa jadi itu selama dia hidup tuh Pak, amal ibadahnya kurang. Tapi dengan yang hadir banyak, itu bisa menambah insentif. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan kalau Pak Zulfan, saya yakinlah mudah-mudahan. Ya. Karena beliau itu ditanya beberapa kali, Pak Zulfan mau Lailatul Qadar, mau ketemu Nabi. Kan gitu. 2 ciri orang yang ketemu Husnul Khotimah, mimpi Lailatul Qadar atau ketemu Nabi. Yang mimpi ketemu Nabi ini rata-rata umurnya pendek. Gak apa-apa Ustaz. Masya Allah. Gak apa-apa. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan malam ini beliau berpesta purnama. Amin. Tapi terus nggak apa-apa kita kirim doa untuk beliau karena barang siapa menanam pasti dia akan memanen. Gitu ya. Mudah-mudahan kita hadir di sini. Selain ini kewajiban hak muslim ya sesama muslim. Yang kedua menghidupkan sunnah, yang ketiga mendoakan beliau. Mudah-mudahan kita pun nanti ketika wafat ada yang memandikan kita. Belum tentu Pak, wafat ada yang memandikan kita. Belum tentu wafat ada yang mengkafani kita, ada yang mensolatkan kita, ada yang ikut takziah menguburkan, belum tentu Pak. Subhanallah. Karena itu sunnah ini harus dihidupkan. Ya, sunnah kayak gini nih ya. Takziah, mensolatkan, mengkafani, menguburkan. Subhanallah. Bahkan para sahabat itu dia mau pulangnya terakhir. Ya, pulangnya terakhir. Kenapa? Saking sayangnya. Jangan sampai ada pertanyaan Munkar Nakir dulu sebentar kan. Sampai udah pulang rumah masing-masing Pak. Itu segitunya tuh sayang seorang muslim. Karena para sahabat ingin mengamalkan apa? Innamal mu'minina fi tarahumihim wa tawaddudihim. Kalau ingin melihat orang yang imannya benar, ya lihat mereka ketika berkasih sayang, bukan hanya ketika hidup doang. Tapi ketika yang satu sudah wafat, Pak, kira-kira sahabat saya selamat enggak nih ya? Sedangkan kalau semua pulang, Munkar Nakir datang ini. Itu sampai ditungguin tuh Pak. Ya, ada namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ketika Bukar meninggal, itu dia sampai baca Fatihah beribu-ribu tuh Pak. Kenapa? Karena dia tahu Bukir ini pernah sholatnya telat Pak. Ya, sholatnya menjelang maghrib. Bukir nih Abu Dzar tahu. Bukir sholat. Nanti dulu lah katanya kita rebahan dulu gitu. Abu Dzar tahu betul Pak. Maka apa yang dia lakukan? Dia baca Fatihah beribu-ribu kali untuk menambal itu Pak. Kenapa? Karena dia tahu. Itulah pentingnya ketika kita melihat saudara kita sama muslim ada kekurangan, jangan sebutkan keburukannya tuh Pak. Kita yang tahu Pak, ambal dengan kebaikan. Kalau kita punya duit sedekah, ya Allah pahalanya buat teman saya, sahabat saya yang pernah maksiat ini, yang pernah dosa ini. Subhanallah. Jangan dibikin status, jangan.
langsung sedekah buat dia. Seperti Abu Dhar, sedekah berapa itu? 2000 Fatihah. Ketika dia udah baca 2000, turun hujan, tenang dia tuh, cuma malam yang mimpi. Kata Bukair, bro, makasih ya. Abu Dhar Al-Ghifari itu bawa selimut dari surga. Kebetulan Abu Dhar Al-Ghifari kedinginan dia, bawa selimut dari surga. Subhanallah. Gitu tuh Pak. Jadi sayangnya seorang muslim bukan hanya di dunia. Sampai dia wafat, dia memastikan bahwa sahabat yang sudah wafat kudu ahli surga, kudu dapat nikmat kubur. Itu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah. Allahumma aftah lana futuhal arif. Allahumma aftah lana futuhal arif. Allahumma rizqna rizqal maghfirah, rizqal hidayah, rizqal taufiq, rizqal rahmah, rizqal ni'matal qubur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Seperti kau mengumpulkan kami di sini ya, di dunia ini, maka kumpulkan kami seperti ini di surga. Amin Allah. Dengan kekasih terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Seluruh yang dimakamkan di sini ya, ampuni dosa, lapangkan kuburnya, berikan pelita-pelita, jauhkan mereka dari azab kubur, dekatkan dengan rahmat-Mu dengan ampun. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.